Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad Fikri, NIM saya 13123000136. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hukum pidana. Definisi hukum pidana menurut ahli yakni Pompe. Keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Dalam aturan, definisi menurut ahli, adapun aturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Kehilangan nyawa diatur pada pasal 362 KUHP. Kedua, kekerasan tubuh diatur pada pasal 51 KUHP. Ketiga, harkat martabat diatur pada pasal 310 KUHP. 4. Harta benda diatur pada pasal 362 KUHP. Poin di atas diatur atau dilarang dalam KUHP guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pompe juga menjelaskan bahwasanya di dalam KUHP sanksi harus tegas dan menyiksa. Sifat hukum pidana. Pidana, orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Pidana tidak mementingkan kepentingan umum atau pribadi. Kedudukan para pihak tidak sama di mata hukum atau tidak sejajar dengan negara. Dalam hal ini, contoh polisi atau aparat negara lainnya. Individu atau pelaku berhadapan langsung dengan negara. Dalam hal ini, hukum pidana adalah pihak yang mempertahankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Inti hukum pidana dapat disebut dengan hukum pidana material atau substantif criminal law. Hal tersebut mengatur mengenai ketentuan 1. Perbuatan yang dinyatakan terlarang sesuai aturan asas legalitas. 2. Syarat seseorang dapat dikenakan pidana, yakni harus memenuhi unsur pertanggungjawabannya, diatur dalam pasal 44 KUHP. Kemudian harus ada sanksi pidana dan tindakan. 3. Sanksi hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Adapun prosedur, tahapan proses, polisi, kemudian kejaksaan, dan peradilan. Prosedur, aparat hukum tidak boleh melawan prinsip HAM. Hukum penitentiar disebut dengan hukum pelaksanaan pidana law of criminal execution. Bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Contoh mengeksekusi putusan dalam pidana adalah jaksa. Fungsi hukum pidana. 1. Fungsi ideal, ultimum remedium, sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik. Fungsi ideal digunakan 1. Bila hukum dan hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan atau konflik. 2. Restoratif justice. Kemudian 2. Fungsi subsidiaritas, harus adil baik bagi pelaku dan korban. 3. Stigma negatif, artinya menghilangkan pandangan negatif terhadap ex narapidana. Tujuannya untuk mencegah satu-satunya cara untuk tidak terjerumus dan masuk pada kasus pidana. Tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. 3. Aliran pemidanaan. 1. Aliran klasik, berfokus pada pembalasan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. 2. Aliran modern, berfokus pada aspek kondisional di dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari perilaku sewenang-wenang penguasa. 3. Aliran non-klasik, kolektif gabungan aliran klasik dan modern dengan memperhatikan aspek perbuatan dan kondisi pelaku secara seimbang dan melindungi kepentingan masyarakat dan individual. Jenis-jenis hukum pidana. 1. Hukum pidana material, memuat aturan-aturan yang menerapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenal pidana. 2. Hukum pidana formil, yakni mengatur bagaimana negara dan perantara alat-alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana. 3. Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan pidana yang berlaku bagi setiap orang, contohnya KUHP. 4. Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum
berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Contohnya, hukum pidana tentara, hukum pidana fiskal atau pajak, kemudian hukum pidana ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.